Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Pagi hari ini kami naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Saat ku memujiamu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi mari katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi mereka katakan, saat kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku
angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau,
layak dipuji disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menggenapi janji-janji-Mu. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Kami percaya firman-Mu. Sebab Kau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang setia. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami yakin firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Engkau yang berperang bantu kami. Engkau yang membela dan menolong kami. Engkau yang menopang dan menjaga kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya akan firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-janji-Mu, sebab Engkau tidak pernah ingkar janji. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang menjaga kami sehingga kami aman sampai hari ini. Engkau yang menopang kami sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu menguasai kami. Firman-Mu mengendalikan hidup kami. Firman-Mu mengarahkan langkah kaki kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, shalom pagi semua. Shalom. Bersyukur ya, kita masih bisa berkumpul Koram Deo pagi dengan kondisi tubuh yang sehat. Hari ini kita masuk di Kejadian 22 ayat 1 sampai 24 dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Saya akan bacakan.
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergilah ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu ini akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Kemudian kembali Allah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat di Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yildab, dan Betuel. Dan Betuel memperanak Ribka. Ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Rema melahirkan anak yakni Tekab, Gaham, Tahanas, dan Maka. Saya pagi ini kembali membaca sebelum Koram Deo. Ada 3 hal yang saya dapat
Walaupun kita lihat di sebelum-sebelumnya waktu di Kejadian 20, Dr. Ramli menceritakan 4 kali kegagalan Abraham tidak taat ya. Tapi saya lihat di ayat ini yang seperti judul perekopnya, kepercayaan Abraham diuji. Hal pertama yang saya dapat, kenapa pada saat di Kejadian 22 ini Abraham tanpa kalau kita lihat perintah Tuhan kepada Abraham ini luar biasa sulit untuk dilakukan. Tapi di ayat 22 ini saya lihat Abraham taat sekali gitu, tanpa bantah, tanpa apa, nurut gitu, nggak ada basa-basi. Langsung keesokan harinya dia mempersiapkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Jadi yang saya alami di sini secara pribadi, kenapa Abraham bisa lakukan itu pada saat Kejadian 22 ini, saya lihat di Kejadian 21 itu Abraham mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan kelahiran Ishak yang pada sahabatnya yang menertawakan bla 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 yang pada kejadian sebelumnya. Di ayat 21 itu dia mengalami Tuhan secara pribadi, perjumpaan pribadi. Itu yang saya alami gitu yang di Kejadian 22 ini. Sehingga Abraham itu taat mengalami Tuhan, dia sanggup melakukannya tanpa berbantah-bantahan atau bertanya-tanya lagi kepada Tuhan. Itu yang pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat di sini pagi ini, Abraham sendiri itu dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah yang dia sembah. Di ayat 12 itu dia tahu. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kukatakan bahwa engkau takut Allah. Dan engkau tidak segan-segan. Jadi di Kejadian ini yang saya dapat hal kedua itu, Abraham mengenal Allah yang dia sembah. Makanya pagi ini saya pribadi ya, kita semua ya harus tahu Allah yang kita sembah itu siapa gitu. Pada saat kita mengenal Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang menyediakan, maka kita akan tunduk dan taat terhadap apa yang Tuhan firmankan. Ya, hal ketiga yang paling penting dari semua dua hal di atas itu ya kata kuncinya ya taat. Jadi 3 hal itu yang saya dapat Pak Heri. Yang satu, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengenal Allah yang kita sembah. Yang ketiga, kita harus taat melakukan firman-Nya. Saya rasa itu yang saya dapat 3 hal. Nah, mungkin teman-teman ada dapat ya bisa kita sharingkan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung yang sudah sharing. Dari 3 poin itu, nah, 1 poin yang merema bagi saya, kenapa Abraham, seperti Pak Buyung tadi katakan di perikop ini, di pasal ini, dia tidak lagi banyak pertimbangan, tapi dia langsung melangkah. Kata kuncinya adalah mengenal. Jadi kita belajar dari kisah hidup Abraham, bahwa yang namanya mengenal Tuhan itu memang melewati sebuah proses. Terkadang memang 1 kali jatuh, tapi Amsal katakan orang benar itu 7 kali jatuh, tapi dia bangkit lagi. Itu kata kuncinya, bangkit lagi, berusaha terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Sampai pada akhirnya seperti Pak Boyong tadi katakan, dia mengalami Tuhan secara pribadi ketika Ishak anaknya lahir. Tapi kan tentu sejak kita belajar dari kisah Abraham, berkali-kali beberapa hari ini saya ingatkan prinsip mendasar bahwa semua yang ditulis di dalam firman Tuhan itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Artinya harusnya kita ini yang hidup di akhir zaman, yang sudah memiliki Alkitab firman Tuhan secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, harusnya pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu jauh semakin cepat. Apalagi kita adalah orang-orang yang suka membaca firman. Karena firman itu adalah Allah. Makanya kenapa intisari selalu dari khotbah saya, dari nasihat-nasihat saya, ujung-ujungnya adalah
4M. Baca firman, baca firman. Nggak ada cara lain. Nah, jadi mari terus kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Bahkan kalau surat Rasul Paulus kepada salah satu jemaat atau anak didiknya, dia katakan di perikopnya ditulis gini, iman bertumbuh karena baca Alkitab dan karena penderitaan, karena persoalan. Karena justru ketika kita mengalami persoalan, kita semakin melihat bahwa Tuhan itu ada dan nyata, dan Dia tidak berubah. Sehingga itu yang membuat iman kita bertumbuh. Jadi sama seperti Abraham, imannya terus diproses, mengalami satu demi satu peristiwa dalam hidupnya, dan dia terus melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, bagaimana Tuhan menolong hidupnya, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Sampai puncaknya Tuhan menggenapi janjinya tentang Ishak, yaitu anak perjanjian. Sehingga seperti Pak Boyong katakan, bahasanya tadi ada mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah, saya percaya setiap kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami banyak proses di dalam perjalanan spiritual kita, spiritual journey kita. Dan saya berdoa hari ini dan seterusnya, kita sama seperti Abraham. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita menjadi orang yang teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita terus menanti-nantikan janji Tuhan. Maka nanti kalau kita lihat dua perikop ke depan, waktu Abraham mau mencarikan istri untuk Ishak, dia wanti-wanti kepada Eliezer. Pokoknya ikutin perintah Tuhan. Karena Tuhan yang mengajar untuk tidak mengambil wanita atau perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi betapa akhirnya Abraham sampai punya prinsip sampai seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu semua dikaitkan dengan Tuhan. Nanti 2 hari lagi kita belajar kisahnya. Jadi taat, mengenal Tuhan, dan itu adalah 2 hal yang berkaitan. Ketaatan itu adalah bukti dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Kita masih punya banyak waktu untuk kita bisa diskusi. Bapak Ibu boleh sharing pengalaman hidup Bapak Ibu, spiritual journey Bapak Ibu. Bagaimana dulu mungkin masih jatuh bangun, tapi hari ini engkau mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Sehingga engkau bisa bersikap seperti Abraham. Karena di poin inilah Abraham memahami hati Bapa, hati Tuhan. Sama kan, Tuhan kita itu Tuhan yang mau merelakan anaknya yang tunggal bagi kita. Maka kenapa Allah di kitab Ibrani katakan Abraham itu disebut sahabat Allah. Karena Abraham memahami hati Tuhan. Dan sekali lagi saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, kita memahami hati Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu namanya mengenal Tuhan. Itu namanya memahami hati Tuhan. Jadi kita nggak akan mungkin melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari kisah ini. Shalom. Ya, Aku shalom, tambah Bro, dikit. silakan. Kalau aku dapatnya dari posisi Ishak ya. Kalau selama ini kan gambaran baik dari sekolah minggu atau yang kita baca, mungkin bayangan kita tuh Ishak itu masih anak-anak. Tapi sebenarnya waktu dikorbankan umurnya itu sudah 30-an. Jadi kalau di posisi Ishak dia mau melawan itu bisa. Dan saya melihat Abraham berhasil mendidik Ishak untuk mempunyai ketaatan yang sama seperti Abraham ya. Jadi Ishak sebagai anak, Ishak juga taat luar biasa. Di Alkitab
Ishak tidak banyak diceritakan ya, mungkin cuma ada 1-2 pasal. Tapi ketaatannya itu yang luar biasa juga, seperti Abraham. Nah, yang saya dapat, kita sebagai anak punya ketaatan enggak seperti Ishak untuk taat pada Bapak kita. Itu aja yang saya dapat, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Ros ya. Jadi ini pengetahuan yang memang harus kita mengerti dan pahami. Karena seperti Ibu Ros tadi katakan, mungkin seringkali dari kecil, bahkan mungkin sampai detik ini, gambaran dalam pikiran kita itu, oh Ishak masih kecil. Minimal kalaupun nggak kecil, sebenarnya remaja pun sudah bisa lari-lari, bisa berontak. Dan bapaknya sudah sangat tua kan. Kalau memang begitu tahu dia akan diikat, terus bapaknya pegang pisau. Tapi yang seperti Ibu Ros tadi katakan, Abraham berhasil mendidik bukan cuma Ishak, tapi juga Sarah istrinya. Karena di Alkitab ini juga tidak mencatat kemudian Abraham berantem, ribut, terus dia pergi dan Sarah ngambek karena Ishak dibawa oleh Abraham. Karena sekali lagi Ishak diperkirakan sekitar 30-an. Nah, jadi mari pesan penting juga bagi kita orang tua, didik anakmu sejak kecil untuk mengenal Tuhan. Seperti Amsal katakan, didiklah anakmu sejak masa muda, maka sampai masa tuanya pun dia akan menyukakan hatimu. Jadi ya bersyukurlah ya kita di hari-hari ini, di era ini gereja kita khususnya, sering mengadakan yang namanya parenting. Karena ada begitu banyak sekali orang tua yang menangis ketika anaknya beranjak remaja, apalagi dewasa. Kenapa? Karena salah didik. Banyak orang tua cuma menyerahkan didikan kerohanian itu ke sekolah minggu, ke kids, yang seminggu cuma 1 jam. Terus di rumah mereka tidak jadi teladan. Mereka tidak mengajar firman Tuhan. Tapi mereka memberikan teladan-teladan yang salah. Terus mendidik dengan parenting, mendidik anak-anak dengan pola yang salah, yang dia dapat juga dari turun-temurun. Ada banyak hal. Padahal contoh 0-7 tahun, itu kan 100% kendali anak ada di orang tua. Tapi justru di usia dini ada begitu banyak orang tua diatur oleh anaknya. Dengan tangisan, dengan teriakan, orang tua akhirnya diatur, ngalah sama anak. Dan itu menjadi karakter anaknya seumur hidupnya, orang tuanya yang diatur. Nanti giliran 7-8-12 tahun ketika anak yang sudah mulai pendapat, mau ngomong, baru dianggap melawan dan baru mau dikekang. Apalagi kalau sudah remaja. Jadi ya pesan penting dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan, ya kita orang tua, apalagi khususnya masih punya anak-anak kecil, ya walaupun mungkin sebagian di antara kita nih anaknya udah pada besar, kalau yang sudah jadi akong amah, yang masih punya cucu kecil, ajarin anakmu untuk didik anaknya, didik cucu kita, sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun secara umum dunia katakan justru kadang akong amah lah yang bisa merusak cucunya. Ketika orang tuanya mau didik dengan benar, akong amahnya over sayangnya. Sehingga menghalalkan dan membolehkan semua. Tapi saya percaya di antara Bapak Ibu, sekalipun sudah jadi akong amah, punya kebenaran dan menerapkan prinsip ini. Izinkan anak kita yang sudah punya anak untuk mendidik anaknya. Ingatin, nasihatin seperti itu. Sayang cucu harus. Tapi bukan berarti kita memanjakan, bahkan akhirnya dia melawan orang tuanya. Nah, kalau dia minta sama papa mamanya nggak dikasih, sama akong amanya pasti dikasih. Nah, itu kan nilai yang lebih parah lagi itu. Bukan cuman orang tuanya dilawan, akong amahnya akan dikendalikan oleh dia. Nah, jadi mari kita belajar dari kisah Abraham.
dari apa yang Ibu Ros tadi katakan. Mari orang tua, dari sejak usia dini, ajar anakmu firman Tuhan, kenal Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Ros untuk tambahan yang luar biasa, sehingga kita dapat satu nilai lagi kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan yang lain, kalau mungkin dapat sesuatu yang lain. Saya Pak ya. Oke, silakan Hengki. Kalau saya lihat Abraham ini kan sudah cukup lama dan berkali-kali kayaknya tidak percaya sama Tuhan, tapi dia tahu Tuhan gitu Pak. Dan juga saya lihat dari kejadian ini, dia itu tidak ada kata terlambat gitu untuk percaya kepada Tuhan. Jadi saya lihat dalam perjalanan hidup kita tuh mungkin sebelum-sebelumnya tidak mengenal atau kurang percaya apa tidak melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita harus percaya Tuhan kita tuh Tuhan yang setia, Tuhan yang kita tuh Tuhan tetap memegang janji firman-Nya, dan juga tidak ada kata terlambat kalau kita untuk mau mengenal lebih dalam lagi dan juga untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat Abraham di usia yang cukup tua baru benar-benar sungguh-sungguh melihat janji Tuhan dan juga dia percaya kepada Tuhan. Jadi di pagi hari yang saya dapat tidak ada kata terlambat kalau kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hengki. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya itu sebuah proses spiritual journey, perjalanan rohani. Jadi tentu kata kuncinya terus bangkit, terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Tapi tentu saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang sudah ya paling tidak 2-3 tahun lah, yang paling muda mungkin mengenal Tuhan. Tapi sebagian dari kita mungkin adalah orang yang sudah puluhan tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya iman kita hari ini tentu sudah berbeda dengan iman kita, pengenalan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau kalau yang baru 2-3 tahun percaya Yesus, iman kita, pengenalan kita akan Tuhan juga udah pasti berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu. Dan tentu hari ini jauh lebih lagi kita mengenal Tuhan. Jadi terus bertumbuh mengenal Tuhan. Semakin memahami Tuhan. Oke, terima kasih Hengki. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau menambahkan, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari. Kami terus bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang terus memerdekakan kami, yang terus membawa kami lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Yang selalu percaya dengan janji setia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali buat pagi hari yang indah ini ya. Dan juga terima kasih buat Ko Buyung yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan pakai Ko Buyung lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui hidup Ko Buyung banyak juga jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Ko Buyung ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Ya Tuhan Allah senantiasa memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan berkati istri, berkati anak, berkati suami kami ya Tuhan. Berkati cucu kami juga ya Bapa. Biarlah kami hari demi hari Tuhan terus mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Dan juga di dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Biarlah keluarga kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, dipenuhi sukacita-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap nikah rumah tangga kami Tuhan akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau, hidup dengan penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Berkati setiap kami dan juga berkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Yang turun atas setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Mr. John ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan dia ya Bapa. Biarlah kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan berikan kepada Mr. John ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga di pagi hari ini kami juga senantiasa berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar. Tuhan juga berikan orang tua kami ini kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang terbaik ya Bapa. Dan juga melalui Pak Siregar dan Ibu Mirianti, kami percaya banyak jiwa-jiwa terus dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan pembangunan rumahnya yang di Surabaya Tuhan. Tuhan campur tangan, kami bersyukur Tuhan telah tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Siregar dan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati perekonomian bangsa ini. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Buyung, silakan tutup dalam doa, Pak. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pagi ini kami sudah mendengar. Jika sebentar kami melakukan aktivitas kami, Tuhan, Engkau campur tangan, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga setiap karyawan kami, orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Engkau tutup bungkus, kami boleh melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas hidup kami, damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.